Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswaku yang tercinta? Semoga hari ini selalu dalam senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan jenazah. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa pengertian daripada kematian itu sendiri. Kematian atau ajang adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis semua makhluk hidup. Pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Islam sendiri tidak boleh memperbolehkan umatnya melakukan eutanasias atau mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya, karena sikap yang demikian menunjukkan tidak percaya pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih dalam Islam dalam tahapan penyelenggaraan jenazah itu sendiri? Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Apa sih hukumnya penyelenggaraan jenazah dalam Islam? Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah, yang artinya apabila di suatu daerah ada orang yang telah menguasainya, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Namun apabila di suatu tidak ada menguasainya, maka wajib atas semua orang yang melaksanakannya. Apabila tidak ada orang melakukannya, maka semua orang yang berada di daerah tersebut berdosa. Adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam hal Islam yang wajib dilakukan, namun bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Sebelum memandikan jenazah, maka ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah air bersih untuk memandikan. Yang kedua adalah air yang telah dicampur dengan daun bidara, dan jika tidak ada maka bisa digantikan dengan sabun. Yang ketiga air yang telah dicampur dengan kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat gunting kuku. Yang kelima alat cukur. Yang keenam sarung tangan jika diperlukan. Yang ketujuh tempat mandi yang tertutup. Yang kedelapan handuk. Dan yang terakhir adalah sisir. Syarat jenazah yang dimandikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Cara memandikan jenazah: yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, jenazah ditutup kain agar auratnya tertutup. Dan yang ketiga, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Dan yang kelima, setelah semuanya bersih, membutuhkan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat. Dan yang terakhir, disiram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Bagaimana cara mengkafani jenazah? Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum mengkafani. Yang pertama, 3 helai kain kafan yang diambil dari harta mayit atau keluarga terdekat. Apabila si mayat tidak memiliki harta yang cukup, kain kafan yang digunakan hendaknya berwarna putih dan menutup badan. Yang kedua, kapas. Yang ketiga, wewangian atau parfum. Cara menyolatkan jenazah: ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum
Melakukan sholat jenazah yang pertama, mayat diletakkan di hadapan imam dengan posisi kepala ke arah utara. Yang kedua, sholat dilakukan dengan menghadap kiblat. Yang ketiga, bagi jenazah laki-laki maka posisi imam hadap sejajar dengan pada mayit, sedangkan jenazah wanita maka posisi imam menghadap sejajar dengan tarik mayit. Yang keempat, apabila jumlah orang yang menyolatkan cukup banyak maka disunahkan untuk membentuk 3 saf. Penyerahan jenazah yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penguburan jenazah. Yang pertama, disunahkan untuk mengiringi mayit ke pemakamannya. Yang kedua, disunahkan menyelenggarakan atau tidak terburu-buru dalam mengusung jenazah. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah dalam mengusung jenazah. Yang ketiga, diharamkan bagi wanita untuk mengiringi jenazah. Yang keempat, bagi yang menyaksikan iringan jenazah disunahkan untuk berdiri, sedangkan bagi yang mengantarkannya hendaklah mereka tidak duduk hingga jenazah diletakkan di lahat, terkecuali untuk sebuah keperluan. Nah, itulah tahapan-tahapan penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Semoga video ini membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.